I get through the gears, incapable of making alright decisions, and having bad ideas. Now it's 3 in the morning, and I'm trying to change your mind. Left you multiple missed calls until my message you replied. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan nama saya Astrid Siena dengan NIM M2402033. Di sini saya akan membahas sebuah jurnal ilmiah yang berjudul Penggunaan Bahan Tambahan Makanan Berbahaya Boraks dan Formalin dalam Makanan Jajanan yang bervolume 1 nomor 2 yang diterbitkan pada tahun 2021. Dan dalam jurnal sanitasi lingkungan juga, jurnal ini ditulis oleh 6 peneliti dari berbagai latar belakang, yaitu Ana Berliana, Jenal Abidin, Nadia Salsabila, Nima Siva Maulidia, Rahma Diaksa, dan Valentina Febrianis Siaha. Yang pertama itu latar belakang. Seperti yang kita tahu bahwa banyak makanan jajanan yang beredar di masyarakat, mulai dari bakso, mie, hingga jajanan pasar. Namun sebagian diantaranya dicurigai mengandung bahan kimia berbahaya seperti boraks dan formalin. Padahal kedua bahan ini sebenarnya dilarang dalam produk makanan karena berisiko merusak kesehatan manusia, mulai dari gangguan pencernaan, kerusakan hati dan ginjal, hingga risiko kanker. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama itu mengidentifikasi apakah makanan jajanan di Indonesia masih mengandung boraks dan formalin. Yang kedua itu memberikan edukasi kepada masyarakat tentang ciri-ciri jajanan yang berbahaya dalam memilih makanan yang aman. Penelitian ini juga menggunakan metode tinjauan pustaka atau literature review, di mana peneliti menganalisis 17 artikel ilmiah yang relevan dan diterbitkan dalam 10 tahun terakhir. Semua data diperoleh dari Google Scholar dan jurnal ilmiah yang terindeks. Selanjutnya hasil penelitian. Hasilnya cukup menarik. Yang pertama itu mayoritas makanan jajanan yang diuji ternyata tidak mengandung boraks maupun formalin. Yang kedua, namun masih ditemukan beberapa jenis makanan seperti bakso, mie basah, dan tahu yang terindikasi menggunakan bahan berbahaya tersebut. Selain itu, peneliti juga memaparkan beberapa ciri makanan yang patut diwaspadai seperti tekstur tidak kenyal atau keras, warna terlalu cerah, tidak mudah basi, atau tahan lebih lama dari biasanya. Dan kelebihan penelitiannya itu menyajikan informasi penting tentang keamanan pangan dan kesehatan, memberikan panduan bagi masyarakat dalam memilih makanan aman, menyediakan gambaran umum tentang bahaya bahan kimia dari jajanan. Kelemahannya itu, namun sayangnya penelitian ini tidak melakukan uji lab atau laboratorium langsung. Selain itu, analisis data belum melibatkan metode statistik yang detail. Yang terakhir itu kesimpulan. Meskipun sebagian besar jajanan saat ini sudah lebih aman, masih ada resiko penggunaan boraks dan formalin dalam beberapa produk. Maka dari itu penting bagi kita untuk selalu waspada dan mengenali ciri-ciri jajanan yang aman. Semoga lebih banyak orang yang tahu bahaya bahan kimia dalam makanan. Mungkin itu saja yang dapat sampaikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.